Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu, selamat bergabung kembali di acara ibadah live streaming kita tanggal 28 Juni 2020. Nah, adik-adik sudah pada standby belum di depan HP atau laptopnya masing-masing? Yang sudah hadir boleh kasih jempol ya, boleh kasih love dan boleh komen juga. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Halo Enci Esther, selamat hari Minggu. Oke, kita kasih waktu 5 menit ya buat menunggu teman-teman kita untuk hadir memulai ibadah live streaming kita hari ini. Oke, wah sudah banyak jempolnya ya Ci ya. Jempol si Yuli. Boleh sapa-sapa. Oke. Aku belum hadir ini. Oke. Selamat hari Minggu yang sudah bergabung. Ada Enci Esther. Selamat hari Minggu Enci Esther. Selamat hari Minggu untuk keluarga yang di rumah. Di grup diingatkan lagi Ci. Oke. Halo, selamat hari Minggu Amang Ina. Selamat hari Minggu ada di sekolah minggu. Ci boleh kasih musiknya dulu biar nggak terlalu sepi. Ya, kecilin aja ya Ci. Oke. Nah, hari ini kita akan ada info penting nanti, tapi Ci akan mengumumkan setelah selesai firman. Ada yang penasaran kan infonya apa? Tetap nanti dipantengin ya di HKI-nya. Jangan sampai ketinggalan informasinya. Dulu dia sih ya. Live-nya. Kita menunggu ya. Di 8.20 nanti boleh kita mulai ya ibadahnya ya Ci ya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Fanya, siapa lagi? Vano dan Mika. Selamat hari Minggu. Ruben, Sarah dan Rian. Wah, kayaknya Ruben, Sarah dan Rian ini masih liburan di kampung ya. Selamat hari Minggu untuk semuanya yang sudah bergabung. Aku tadi tanda. Oke, sudah bergabung semuanya? Yang sudah bergabung boleh kasih jempolnya, kasih jempolnya, kasih like-nya, atau boleh di komen. Oh, pantas ya, Ci tunggu di di HP Ci nggak ada nongol-nongol. Aduh, iya. Nesa dan Moses, selamat hari Minggu. Oke. Bisa ya kita mulai ya. Oke. Kita akan mulai. Nanti teman-teman yang mungkin belum hadir boleh menyusul ibadahnya. Pokoknya tetap hari ini ikuti live streamingnya karena ada info yang sangat penting yang akan Enci umumkan kepada adik-adik sekolah. Nah, kita mau angkat pujian kita. Kalau dengar musiknya ini ada yang tahu nggak? Kira-kira ini lagu apa? Ci ada yang tahu ini lagu apa? Halo Ella, Koko, dan Cio. Selamat hari Minggu. Nah, Enci mau tanya, apakah kalian merasa bahagia hari ini? Kalau Enci sih bahagia karena Enci masih bisa mengadakan live streaming untuk pagi ini. Adik-adik sekolah minggu juga merasa bahagia? Guru-guru sekolah minggu ada yang tidak bahagia hari ini? Bahagia, Ci. Bahagia ya. Bahagia, saya rasa pun semuanya bahagia. Nah, mari kita angkat pujian kita dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia karena hari ini Tuhan masih tetap bersama kita. Amin. Amin. Oke. Enci, boleh musiknya.
yang bisa memisahkan kita. Oke ya. Enci juga tidak mau terpisah dengan adik di sekolah minggu, dan Enci juga tidak mau terpisah dengan Tuhan Yesus. Nah, sudah bahagia sekali katanya. Oke, terima kasih untuk sukacita yang masih dialami pada hari ini. Puji Tuhan ya semuanya. Mari kita akan berdoa. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Udah ya, mungkin agak ini lama sampainya kali aja ya. Mari kita berdoa untuk doa pembuka kita supaya ibadah live streaming kita berjalan dengan lancar. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap berkat dan kasih yang Tuhan berikan pada kami hingga pada saat ini, sehingga kami masih dapat berdiri di tempat ini Tuhan untuk mengadakan ibadah live streaming kami pada hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus, biarlah segala sesuatunya acara ibadah kami ini berjalan dengan lancar. Itu semua karena kuasa dan penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menguasai kami, Tuhan yang menjadikan semuanya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik sekolah minggu yang juga sudah hadir mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing, baik juga kepada adik-adik sekolah minggu yang belum bisa mengikuti. Kami rindu Tuhan mereka bisa bergabung di ibadah live streaming di minggu-minggu berikutnya, supaya firman itu tidak akan pernah hilang daripada mereka. Tuhan Yesus, berkati juga para guru-guru sekolah minggu dan para pembina yang sudah bertugas hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang tetap melindungi setiap langkah mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Kok agak melengket sih ya? Sini ya. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita akan kembali bernyanyi, tapi lagunya biar anak kecilnya semangat, ya kan Ci ya? Nah, lagunya itu mungkin adik-adik sekolah minggu juga rindu. Encinya lagunya lagu yang ini semua untuk kakak-kakak kelas sedang sama kelas besar semua, kelas kecil nggak bisa ngikutin, mungkin gitu. Nah, kita adil. Lagu kita hari ini adalah bahwasanya kita juga harus tetap mencintai semua makhluk hidup, dan ini juga berbau dengan makhluk hidup. Lagunya adalah King Kong Badannya Besar. Musik Ci. Oke, adik-adik yang kelas kecil boleh ngikutinnya di rumah ya, gerakannya ya. Kakinya pendek, haleluya, semua ciptaan
kita akan kembali mengucapkan titah seperti biasa. Nah, titah kali ini akan dibawakan oleh Enci Imut nan pria, yaitu Enci Yuli. Makasih buat Enci Irma. Jadi hari ini kita mengucapkan titah. Kita mulai hari ini titahnya dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Enci ulangi ya. Kita mulai dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah, jangan lupa untuk menyebutin ya. Jangan kalah semangat sama encinya yang di sini. Nah, enci-enci guru sekolah minggu di sini juga boleh mohon bantuannya ya, Ci. Siap, Ci. Biar kita tahu siapa yang paling semangat di sini, Ci. Oke, Ci. Nah, mulai ya. Sama ya sama Ci di sini. Oke, kita mulai. Titah ke-5. 1, 2, 3, ya. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Oke, lanjut. Titah ke-6. 1, 2, 3, ya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Oke, luar biasa semangat ya. Jadi adik sekolah minggu yang di rumah, jangan mau kalah sama Ci-Ci di sini. Oke, kita lanjut titah ke-7 ya, Ci. Ya, Ci. Oke, titah ke-7. 1, 2, 3, ya. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Oke, lanjut. Titah ke-8. 1, 2, 3, ya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Oke, lanjut. Aku Cinya jadi semangat ya. Oke, titah ke-9 ya. 1, 2, 3, ya. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, yang terakhir, jangan kalah semangat sama cicinya. Oke, 1, 2, 3, ya. Titah ke-10. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Jangan engkau mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesama. Nah, karena kita sudah mengucapkan titah, kita mau berdoa titah. 1, lipat tangan. 1, 2, 3, ya. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa titah kita. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk berbuat sesuai dengan titah-Mu. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Ci Irma. Terima kasih. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu. Guru-guru sekolah minggu dan juga adik-adik sekolah minggu di rumah yang pasti juga nggak kalah semangat sama cincinya ya kan? Iya kan, Ci? Iya, Ci. Nah, kita akan kembali angkat pujian kita karena udah semangat dan pastinya hatinya juga sudah lebih ceria, maka hatinya juga akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Enci musik. Boleh ikutin ya. Oke, adik-adik di rumah juga boleh ikut gerak, boleh sekalian senam pagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk
berkuasa atas hidup kita. Nah, adik-adik, kini tiba waktunya kita akan mendengarkan firman. Nah, di firman kali ini Enci dengar sepertinya ada kreativitasnya loh. Adik-adik sekolah minggu, ada gamesnya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang mungkin sudah rindu untuk ikutan games, yuk tetap di live streamingnya ya, jangan kemana-mana. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita akan lihat games apa yang akan dibawakan oleh Inang April. Silahkan. Halo adik-adik sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih pada pagi hari ini karena Tuhan masih menyertai kami, guru-guru sekolah minggu, beserta adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah untuk melaksanakan ibadah. Walaupun Tuhan masih berlangsung secara live streaming, tetapi kami berharap biarlah sukacita itu tetap ada di dalam hati kami masing-masing dan biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan cerita tentang Engkau. Biarlah cerita ini boleh berguna, boleh bermanfaat bagi anak-anak sekolah minggu-Mu, bagi kami juga guru-guru sekolah minggu, dan bagi setiap orang yang mendengarkan ibadah live streaming ini. Tuhan, Engkau mau membuka hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui Enci sekarang ini. Tuhan juga mau memberkati hamba-Mu yang akan menceritakan tentang Engkau, memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik sekolah minggu, silahkan dibuka Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, pada minggu ini, diambil dari Kitab Matius pasal 5 ayat ke-37. Nah, adik-adik silahkan dibuka Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi ini diambil dari Kitab Matius pasal ke-5 ayat 37. Kita buka secara bersama-sama ya. Dan kalau semuanya sudah mendapatkannya, boleh dikasih like atau love biar kita membaca bersama-sama. Oke adik-adik. Matius 5 ayat 37. Enci udah dapat semuanya? Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Enci akan membacakan dari sini dan adik-adik boleh membaca di rumah dengan suara yang jelas ya adik-adik. Kita mulai. 1, 2, 3, ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita ulang sekali lagi ya, Ci. Oke, Ci. 1, 2, 3, ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, sebelum Enci menjelaskan tentang nats ini, Enci mau bercerita. Silahkan didengarkan cerita Enci, dan kemudian kita akan menjawab pertanyaan di akhir cerita. Nah, adik-adik, ceritanya seperti ini. Di sebuah kerajaan, ada seorang raja yang tidak mempunyai keturunan. Tahu itu keturunan adik-adik? Tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak. Suatu hari
adik-adik, raja ini berpikir seperti ini. Sudah waktunya aku mempunyai pewaris untuk meneruskan kerajaanku ini. Nah, adik-adik, karena sang raja tidak mempunyai keturunan, tentunya dia harus mewariskan kepada siapa kerajaannya ini kelak. Nah, lalu sang raja memanggil 3 orang pemuda. Ya, memanggil 3 orang pemuda dari lingkungan istana itu untuk datang menghadap raja di istana. Nah, lalu datanglah ketiga pemuda itu menghadap raja. Lalu raja memberikan kepada mereka sebuah bibit jagung, adik-adik. Bibit jagung, tahu jagung ya adik-adik? Pasti yang suka makan jagung pasti tahu semua ini. Encik-encik di sini tahu jagung kan? Tahu, Ci. Iya, pasti tahu dong ya. Nah, sang raja memberikan bibit jagung kepada 3 orang pemuda itu, adik-adik. 1 untuk pemuda pertama, 1 untuk pemuda kedua, dan 1 untuk pemuda ketiga. Lalu sang raja memberikan kepada mereka kantung tanam. Kalau sekarang namanya polybag ya adik-adik, kantung tanam ya adik-adik. Lalu sang raja memasukkan bibit jagung itu ke dalam kantung tanam itu yang udah berisikan tanah yang subur adik-adik, tanah hitam. Kalau kita kan taunya kompos ya adik-adik, tanah kompos gitu ya adik-adik. Ya, tanah itu subur dan akan jika bibit ditaruh di situ akan menghasilkan tumbuhan yang subur. Nah, lalu adik-adik, sang raja memberikan kantong tanam dan bibit jagung itu kepada 3 orang pemuda itu. Yang pertama diberikan kepada pemuda pertama, terus yang kedua kepada pemuda kedua, dan yang ketiga kepada pemuda yang ketiga. Nah, lalu sang raja berkata seperti ini. Aku memberikan kepada kalian bibit jagung ini untuk kalian rawat. Untuk kalian rawat dengan baik. Nah, pada hari ke-25 kalian harus datang kembali ke istana ini dengan membawa kantong jagung kalian ini. Aku mau melihat apakah bibit jagung yang aku berikan itu bertumbuh dengan baik. Raja mau melihat adik-adik apakah di hari ke-25 para pemuda itu berhasil merawat bibit jagung yang diberikan sehingga bertumbuh dengan baik. Nah, lalu adik-adik, sang pemuda itu pun berkata, baik raja. Nah, lalu sang raja berkata lagi, barang siapa di antara kalian yang bisa menumbuhkan bibit jagung ini dengan baik, dengan subur, akan aku jadikan sebagai pangeran. Aku akan mengangkat sebagai pangeran di istanaku, kata sang raja. Wah, tentunya adik-adik, kalau dibilang seperti itu, semangat pasti ya. Kita pun juga pasti semangat ya, Cik. Kalau dikasih bibit jagung, disuruh tanam, pasti kita akan tanam dan rawat gitu ya kan. Nah, begitu juga dengan 3 orang pemuda tadi ya adik-adik. Mereka begitu semangat. Bayangan iming-iming itu ya adik-adik akan menjadi seorang pangeran. Nah, lalu ketiga pemuda tersebut pulang ke rumah mereka masing-masing ya adik-adik. Dan mereka mulai merawat bibit jagung yang diberikan oleh sang raja. Nah, adik-adik, ketika mereka mengamati hari demi hari bibit jagungnya itu, dan tiba pada hari ke-20, bibit jagung itu sama sekali tidak tumbuh adik-adik. Kenapa ya adik-adik? Lalu adik-adik, pemuda nomor 1, pemuda nomor 2, dan pemuda nomor 3 mulai pusing. Aduh, kayak mana ini? Kok sudah hari ke-20 jagung ini tidak tumbuh sedikit pun adik-adik. Tidak ada sedikit pun muncul kecambahnya gitu ya adik-adik. Mereka jadi takut dan was-was ya adik-adik. Apalagi sudah tinggal 5 hari lagi dari batas waktu yang ditentukan sang raja. Nah, lalu adik-adik, tibalah ke hari 25. Diperhatikan mereka lagi jagungnya adik-adik. Loh, kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Gitu. Dan akhirnya pemuda nomor 1 adik-adik pergi ke
pasar. Pergi ke pasar adik-adik. Lalu dia pergi ke pasar dan pergi ke toko tanaman. Pemuda nomor 1 membeli sebuah pohon jagung yang sudah tumbuh dan sangat subur adik-adik. Lalu pikirnya begini, pasti sang raja tidak akan tahu kalaupun aku membeli jagung ini dari toko tanaman. Karena kan semua jagung sama, ya kan adik-adik? Semua jagung sama, gak mungkin raja mengetahuinya, kata pemuda nomor 1. Lalu pemuda nomor 1 pulang membawa jagungnya ini. Nah, pemuda nomor 2 adik-adik, pemuda nomor 2 berpikir juga ketika melihat bibit jagungnya tidak bertumbuh sama sekali. Lalu pemuda nomor 2 pergi ke kebun keluarganya. Dari kebun keluarganya, dia mengambil pohon jagung yang juga bertumbuh subur. Sangat bagus adik-adik ya. Jadi dia mengambil dari situ dan membawa jagung ini pulang. Pikirnya ya nggak mungkin raja mengetahui kalau pohon jagung ini aku ambil dari kebun keluargaku. Semua jagung kan sama, pikir pemuda kedua. Nah adik-adik, pemuda ketiga memperhatikan bibit jagung yang dikasih raja. Dia sangat sedih adik-adik. Kenapa ya tidak bertumbuh dengan baik? Padahal sudah aku rawat, udah aku siram, udah aku pupuk. Kenapa dia tidak bertumbuh dengan baik? Tetapi adik-adik, pemuda nomor 3 akhirnya bilang begini, biarlah tidak tumbuh, aku akan tetap membawanya kepada raja. Kalaupun nanti raja memarahiku karena nanti bibit jagung yang diberikannya tidak tumbuh, ya tidak apa-apa, mungkin belum rezekiku untuk menjadi seorang pangeran. Nah, itu kata pemuda nomor 3 adik-adik. Lalu mereka bergegas-gegas pergi ke istana. Mereka masing-masing membawa kantong tanam yang berisi bibit itu untuk diberikan kepada raja. Karena bibit setiap jagung yang tumbuh dengan baik akan ditanam di halaman istana raja. Nah, adik-adik, mereka pergi menjumpai raja di istananya dan masing-masing membawa polybagnya ya, kantong tanamnya itu. Nah, adik-adik, ketika sampai di istana, pemuda nomor 1 menyerahkan jagungnya. Dengan bangga dia membawa jagungnya ya adik-adik ke hadapan sang raja. Ini raja, ini adalah bibit jagung yang raja berikan kepadaku 25 hari yang lalu. Aku sudah merawatnya, aku sudah menyiramnya, aku sudah memupuknya, sehingga tanaman jagungku bisa tumbuh dengan seperti ini. Ditunjukkanlah ya kan adik-adik jagungnya yang udah tinggi, ya adik-adik yang udah tinggi gitu. Nah, lalu pemuda yang kedua pun datang di hadapan raja dan memberikan jagungnya. Ini raja, ini adalah bibit jagung yang raja berikan kepadaku. Aku juga sudah merawatnya, aku sudah memupuknya, dan aku menyiramnya setiap hari. Nah, ini jagung saya, raja. Dia menyerahkan jagung yang bagus juga ya adik-adik, yang tinggi dan sehat subur lah jagungnya ini. Lalu datanglah pemuda nomor 3. Dengan sedih, pemuda nomor 3 datang menyerahkan kantong tanamnya yang tidak ada apa-apanya adik-adik. Lalu sang pemuda nomor 3 berkata, "Raja, ini punya saya. Saya sudah merawatnya, saya sudah menyiramnya, dan saya sudah memupuknya. Tetapi bibit jagung yang raja berikan kepadaku tidak bertumbuh sama sekali. Saya minta maaf ya raja." Begitu kata pemuda nomor 3. Nah, adik-adik, sang raja lalu turun dari singgasananya ya, dari tahtanya turun. Lalu menghampiri ketiga pemuda tadi. Dan sang raja lalu berjalan menuju pemuda nomor 3. Lalu sang raja berkata seperti ini, "Terima kasih atas kejujuranmu. Mulai hari ini engkau aku angkat sebagai pangeran." Wah, adik-adik, pemuda nomor 1, pemuda nomor 2, dan
dan semua orang yang ada di istana itu tentu saja keberatan adik-adik. Loh, kenapa? Lalu pemuda nomor 1 dan pemuda nomor 2 marah kepada raja. Raja, kenapa bisa begitu? Kok pemuda nomor 3 yang jadi pangeran, jagungnya kan tidak bertumbuh. Gitu kata nomor 2. Lalu sang raja bilang gini, kalian berdua adalah orang yang tidak jujur. Bibit jagung yang aku berikan kepada kalian itu adalah bibit mainan yang tidak akan bertumbuh sampai kapanpun. Jadi adik-adik, sang raja lalu mengusir kedua pemuda itu, pemuda pertama dan pemuda kedua diusir dari istana, dan tinggallah pemuda nomor 3 yang menjadi seorang pangeran. Nah, adik-adik, demikian cerita Enci. Kira-kira adik-adik bisa menyimak apa yang Enci katakan, yang Enci ceritakan, apa yang adik-adik petik dari apa yang Enci ceritakan. Coba, Enci mau lihat dulu siapa yang bisa menjawab dengan baik hari ini. Ada Sarah, ada Talita, Lucky, Indah. Selamat hari Minggu ya, Enci, semangat terus. Ya, terima kasih Talita. Lalu ada Jonathan, Jessica, Judith, dan Gio. Nah, ada Bow, Judika, Silalahi. Nah, ada Angel, Joshua, dan Joyce. Nah, adik-adik silahkan dijawab dulu di kolom komentar ya. Kira-kira dari cerita Enci tadi, apa yang bisa adik-adik petik dari cerita tentang 3 orang pemuda yang datang ke istana? Kata Lucky dan Indah, kita harus selalu jujur, Ci. Ada, iya benar, harus jujur. Terus ada siapa? Ruben, hidup jujur. Iya. Ada Sarah, Aritona, kita harus jujur, Ci. Iya benar. Iya, betul ya adik-adik. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita melalui cerita yang Enci ceritakan tadi, bahwa kita harus menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang jujur. Nah, adik-adik sekolah minggu, menjadi anak yang jujur akan disenangi, akan dipercaya, dan dihormati oleh banyak orang. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi anak yang jujur? Firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kepada kita lewat Matius 5 ayat 37, jika ya, katakan ya. Jika tidak, Katakan tidak. Nah, itu adik-adik, bagaimana caranya hidup jujur? Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Berarti kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Nah, bagaimana kita melakukannya, Ci? Bagaimana kita melakukannya? Nah, salah satunya adalah dengan tidak boleh berbohong. Ya, jangan seperti kedua pemuda tadi adik-adik, pemuda 1 dan pemuda 2 yang mengakui pohon jagung yang bukan hasil usahanya sebagai hasil kerja keras dia. Ya adik-adik, untuk demi mendapatkan kesempatan menjadi pangeran. Nah adik-adik, kalau kita hidup jujur, kita tidak boleh berbohong, Tuhan Yesus pasti senang kepada kita dan akan memberikan kepada kita kehidupan yang bahagia. Seperti pemuda nomor 3, dia akhirnya hidup bahagia bersama raja sebagai seorang pangeran. Nah adik-adik, sekarang kalau di rumah ada yang suka bohong sama mama papanya? Ada Ci. Kira-kira kenapa ya kita suka berbohong? Karena apa, Ci? Takut dimarahi. Takut dimarahi. Apalagi? Kenapa kita sering berbohong? Ada yang jawab? Ya. Kenapa adik-adik kita sering berbohong? Kebohongan itu biasanya terjadi untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan. Kita takut dimarahi. Misalnya ini di rumah, ya.
adik-adik, kita lagi bermain, lalu kita menjatuhkan sesuatu barang di rumah kita dan pecah. Misalnya vas bunga, ya, vas bunga dijatuhkan, pecah. Tidak ada yang lihat adik-adik, nggak ada yang lihat satupun. Tapi pecahannya ada di situ, ya adik-adik. Lalu tiba-tiba mamanya pulang ini dari kantor atau dari mana aja. Lalu mamanya bilang begini, siapa yang pecahkan vas bungaku ini? Gak ada yang jawab. Gak tahu, Ma. Aku gak di situ tadi loh. Kurasa kucing itu loh, Ma. Hanya kan? Ah, siapa yang pecahkan ini? Bilang kalian siapa yang pecahkan vas bunga mama ini? Katanya. Bukan aku loh, Ma. Ih, mama ini gak percaya kali. Kucing kurasa itu, katanya kan? Adik-adik, kita berbohong karena takut dimarahi mama, sehingga kita menyalahkan kucing. Padahal adik-adik, kucingnya nggak tahu di mana, gitu kan? Nah, karena takut dimarahi, kita jadi berbohong. Nah, ada lagi ini adik-adik, kalau di sekolah, ketika kita tidak mengerjakan PR, lalu kita dihukum sama ibu guru di sekolah. Karena takut dihukum, ketika ditanya, Cik Cindy, kenapa tidak mengerjakan PR? Lalu si Cindy bilang gini, cek-ceknya kan, semalam saya sakit Bu Guru, jadi saya tidak sempat mengerjakannya. Nah, itu kan bohong ya adik-adik. Padahal seharian Cik Cindy ini main loh. Contoh ya adik-adik, itu adalah contoh. Seharian pergi main, tetapi PR-nya lupa. Ketika besok ditanya ibu guru, dia cari alasan supaya tidak dimarahin. Makanya adik-adik jadi berbohong gitu. Nah, itu dia adik-adik contoh-contoh kecil. Tapi tahu nggak adik-adik? Karena ketakutan kita, takut dimarahi sama orang tua, takut mendapatkan hukuman, kita jadi berbohong. Padahal Tuhan Yesus menyediakan pertolongan loh kepada orang yang jujur. Nah, jadi adik-adik, Enci mau kasih tahu hari ini. Kalau masih suka kita berbohong, Enci di sini juga. Kalau kita masih sering suka berbohong dan kita takut dihukum, karena kita takut dihukum, Enci mau kasih tahu bahwa jangan lagi berbohong. Karena kalau kita jujur adik-adik dan mengakui kesalahan kita, Tuhan Yesus akan menyediakan pertolongan bagi kita. Nah, ada ayatnya itu adik-adik. Enci coba buka di Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat 7 ya adik-adik. Buka Alkitabnya di Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat 7. Ayo kita buka ya adik-adik. Sama-sama kita buka. Amsal 2 ayat 7. Kita baca bersama-sama 7a ya Ci, 7a ya adik-adik. Amsal 2 ayat 7a. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, sekali lagi Ci. Oke. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, berarti sekarang kalau kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh takut. Jangan takut lagi adik-adik. Tetapi kita harus mengakuinya. Kita mau merubahnya. Karena ketika kita mengakui kesalahan kita dan mengatakan dengan jujur, tidak berbohong, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita, menyediakan pertolongan bagi kita. Nah, begitu adik-adik. Sekarang Enci mau games sama Enci sekolah minggu. Oke, boleh di rumah juga ya adik-adik, boleh games sama mama papanya, boleh membentuk lingkaran duduk ya adik-adik. Oke, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Nah, adik-adik, kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Bukan berarti kejujuran
kami itu harus menunjuk temannya. Kamu tukang bohong, kamu tidak jujur. Tetapi pertama-tama dimulai dari diri sendiri. Nah, games ini Enci mencobanya kepada guru-guru sekolah minggu. Kira-kira mereka lebih banyak menunjuk diri sendiri atau menunjuk temannya, ya? Hari ini kita akan melihat enci-encinya jujur kepada diri sendiri. Nah, tereng. Adik-adik boleh mencoba games ini di rumah ya adik-adik, tetapi harus jujur. Nah, ada Enci Jordan. Halo. Ada Enci Irma Sinurat. Halo. Ada Enci Yuli. Lalu ada Enci Irma Bakpahan. Ada Enci Andre. Dan ada Enci Sakti. Ada Enci Cindy sebagai kameramen ya adik-adik. Nah, sekarang Enci mau siap-siap. 1, 2, 3, keren. Kira-kira dari semua guru sekolah minggu, siapa yang paling suka terlambat? Kenapa sih harus aku pertama dulu ya? Iya adik-adik, ternyata ini tes kejujuran dan semua jujur. Kenapa Cici Irma, Ci? Paling sering terlambat. Kampung saya terlalu jauh. Alasan. Ya, saya orang masih belum bisa mengatur waktu, jadi maafkan keterlambatan saya. Jangan ditiru ya adik-adik. Jadi setelah dengan firman ini akan dirubah. Oh, puji Tuhan ya, 2 minggu saya sudah tidak begitu terlambat. Artinya ada perubahan. Dan 2 minggu dari kemarin kan masih belum terlambat. 2 bulan kemudian ke depan masih tetap kita lihat aja. ya, itu ya adik-adik. Jadi Ci Irma dan teman-teman semua jujur adik-adik. Ci Irma juga mengakui bahwa dia sering terlambat. Tetapi sudah 2 minggu ini dia katanya sudah dikurang-kurangi sedikit keterlambatannya. Nah, kita lihat lagi yang kedua. Siapa yang paling on time? Jadi katanya yang sering on time adalah Enci Andre ya. Dia katanya kalau di peralatan on time gitu ya adik-adik. Ini jujur pada diri sendiri deh. Sebenarnya yang paling sering on time itu Ci Jordan, baru menyadari emang dia paling sering on time. Ya, itu ya adik-adik. Nah, sekarang siapa yang sering lalai dalam pelayanan? Apa? Yang sering lalai dalam pelayanan? Semua. Merasa yang paling sering loh. Semua ya adik-adik. Jadi tidak ada yang mau menunjuk temannya. Semua mengakui mau jujur pada dirinya sendiri bahwa setiap guru sekolah minggu juga sering lalai dalam pelayanan. Tidak ada yang mau menunjuk temannya adik-adik. Mereka mau menunjuk diri sendiri. Tapi harus jujur nah. Iya, harus jujur ya adik-adik. Jadi, oke. Sekarang kita pertanyaan keempat ini, Ci. Sudah 4 ya, Ci? Nggak tahu orang makanya ikuti daftar ya. Nah, siapa yang paling malas bangun pagi? Ini, Ci. Belum tentu kan saya telat paling lama bangun. Ini dong yang bisa sampai jam 11. Iya. Adik-adik, untuk ini saya menentang ya Ci ya. Memang saya orangnya tipe terlambat, tapi belum tentu saya paling Ya, iya adik-adik. Jadi itu kejujuran ya adik-adik, kejujuran. Mau mengakui di depan adik-adik loh, mau mengakui di depan yang nonton loh. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang siapa yang paling sabar? Enggak sih, sebenarnya enggak sabar-sabar amat. Padahal bodoh juga. Gitu ya adik-adik. Nah, kenapa kalian memilih aku menjadi seorang yang sabar? Karena memang
adik-adik, Cinci. Siapa yang paling bijaksana? Pembina. Katanya yang paling bijaksana Abang Pembina. Mereka ini jujur atau enggak sih adik-adik? Masalahnya mereka memilih pembinanya dua-dua masuk dalam kategori ini adik-adik. Kalau nggak sabar sama bijaksana kan nggak jadi pembina. Iya. Nah, adik-adik, oke. Gamenya satu lagi ya. Satu lagi apa ya? Tunggu dulu. Satu lagi sampai 3 kali lagi. Nah, deg-degan ya. Sorot dulu, Ci. Ini pertanyaan yang membutuhkan kejujuran sangat ini. Siapa yang paling suka baca Alkitab? Bacanya baca satu ayat satu hari. Satu ayat satu. Wah, adik-adik, Jess, sini kita deh. Nah, adik-adik, ketika Anci bertanya siapa yang paling suka baca Alkitab, semua diam. Jujur ya adik-adik, baca katanya, baca sih baca Nang, cuman tidak suka, maksudnya tidak sering, tidak setiap hari, tidak setiap ini gitu kan adik-adik. Kadang tuntutan nah. Iya, kadang itu kan. Nah, adik-adik itu adalah kejujuran. Susah memang untuk jujur, untuk mengakui kelemahan diri kita sendiri. Ya adik-adik, memang hal-hal yang buruk akan susah untuk kita ungkapkan dengan jujur. Ya, selain takut untuk dinilai jelek oleh orang lain, yaitu kita mungkin akan mendapatkan hukuman kalau jujur gitu ya adik-adik. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, walaupun bagaimanapun permasalahannya, kejujuran itu harus tetap diutamakan, harus tetap dilakukan. Karena dari kejujuran itu akan menghasilkan kehidupan yang bahagia. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada encik semua, encik sekolah minggu di sini semuanya, lebihnya lagi mengingatkan kepada adik-adik di rumah untuk tidak takut melakukan kejujuran, untuk tidak takut jujur. Tidak usah takut dihukum kalau jujur adik-adik, karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi kalau melakukan kesalahan, jangan menutupi kesalahannya dengan berbohong, tetapi mau mengakuinya. Ya adik-adik, mari kita hidup jujur, dimulai dari diri sendiri, lalu kepada orang lain, dan semuanya itu akan mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Amin. Oke, kita akan berdoa. Jari jempol. Sama-sama ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 tangan tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi ini. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, lalu kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman ini mengajarkan kami untuk tidak takut mengakui segala kesalahan dan kelemahan kami, untuk mau bersikap jujur, untuk tidak lagi melakukan kebohongan sekecil apapun, karena Tuhan Yesus menjanjikan kepada kami selalu menyediakan pertolongan bagi setiap orang yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu, di dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, hari ini kita ada acara ulang tahun, tetapi kuenya tidak ada adik-adik. Tidak apa-apa ya, kuenya udah dipotong di rumah masing-masing. Dan kok jadi Enci yang ngambil alih? Jadi Enci serahkan kepada Enci Irma Pak Paha. Silakan Ci.
kita sudah mendengarkan firman. Semoga firman hari ini bisa berakar dan bertumbuh dalam hati dan pikiran kita, supaya firman itu tidak akan terlewat sia-sia di dalam hati dan pikiran kita. Oke adik-adik, nah tadi Enci bilang kan ada pengumuman. Tapi sebelum Enci memberitahukan pengumuman penting, Enci mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk mengangkat satu pujian. Nah, biar bangkit semangat lagi. Kan sudah sempat dengar firman Tuhan tuh, duduk, artinya sudah mulai dingin ya. Karena memang cuaca di luar sedikit mendung. Nah, biar makin panas lagi, ayo kita angkat pujian kita dengan lagu Segala Puji Syukur. Sebab kita harus senantiasa bersyukur dengan situasi apapun. Oke adik-adik? Segala puji syukur. Nah, penasaran kan apa kira-kira informasi yang mau Enci sampaikan? Ini memang informasi yang sangat penting. Pokoknya adik-adik itu pasti jiwanya itu bakalan naik. Kalau orang milenial bilang meronta-ronta. Ya Enci? Meronta-ronta. Oke, segala puji syukur kita nyanyikan. Adik-adik juga boleh nyanyi di rumah ya, boleh ikut gerak juga. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin taat kepada Tuhan. Boleh ditulis namanya di sini? Boleh, sebutkan namanya. Siapa yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nanti kita akan doakan bersama dan mewakili guru-guru sekolah minggu dan juga adik-adik sekolah minggu. Kami tetap mengucapkan selamat ulang tahun untuk semuanya. Boleh pinjam Ci? Ada Manuel ya, Manuel yang ke-7 tahun. Selamat ulang tahun Manuel. Oh ya, Ci, ini aku ada lihat dari teman baru kita anak sekolah minggu. Ini dari Pekanbaru. Ini bukan jemaat kita tapi
mereka turut hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Ada dari Rafael dan Kayla di Pekanbaru. Selamat hari Minggu, selamat bergabung Kayla dan Rafael. Oh iya, ada ya Enci Irma dan Enci Irma Sinurat, boleh kemari. Baru ulang tahun juga di bulan Juni. Kalau Enci sendiri di tanggal 6, Enci Irma Sinurat baru kemarin tanggal 27. Oke, selamat ulang tahun untuk kita berdua. Terima kasih untuk doa-doanya. Dan ada juga ada Kak Ella. Selamat ulang tahun yang tanggal 3 kemarin. Happy birthday Kak Ella. Mami. Ada dan ada Inang Pendeta juga yang ulang tahun kemarin. Tanggal 16 Juni. Selamat ulang tahun Inang. Ada Fanya. Sepertinya di bulan Juni ini banyak Ci. Keder ini ya. Di bulan Juni ada Fanya. Selamat ulang tahun Fanya. Ada Cia juga. Aduh, tim anak-anak Juni nih ya. Tim yang biasanya ini merayakan pesta. Ya, tim paling liburan ini ya. Selamat ulang tahun Cia. Ada juga ini ada Inang dari Mama Fanya. Selamat ulang tahun Ci Irma Sinurat. Semoga makin sukses, panjang umur dan semakin sehat selalu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus juga memberkati Inang dan keluarga. Amin. Oke, ada lagi. Berarti tadi ada Manuel, ada kedua encinya, ada Fanya. Fanya yang ke berapa tahun nih Fanya? Tapi tanggal 19 kemarin ya. Ada Fanya, ada Mama Ella, ada Inang Pendeta kita, ada Manuel tadi udah Ci. Oke, ada nih dapat salam juga Ci yang mengucapkan selamat ulang tahun dari si kembar yang dulu Sanggul bakalan calon tetangganya ya. Selamat ulang tahun Ci Irma Sinurat, semoga senantiasa dipenuhi kebahagiaan dan sukacita. Tetap jadi Enci yang luar biasa. Amin. Terima kasih Inang. Tuhan Yesus juga memberkati. Selamat ulang tahun Ci, terima kasih Kakak Inang. Kezia. Iya. Salam untuk orang membahas ya Nang. Ya, calon tetangga nanti. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Kayla dan Rafael, sehat-sehat dan panjang umur katanya. Rebecca. Oh, ada Rebecca. Pas ya. Ada yang turun siapa gitu ya. Hai Rebecca, selamat ulang tahun. Semoga semakin pintar dan semakin lucu. Oke, Gio terima kasih untuk doanya. Karena doa Gio katanya semoga dapat jodoh. Amin. Ya. Terima kasih Sergio. Sebelum encinya dapat jodoh, doakan enci-encinya tetap masih teguh pelayanan di sekolah minggu. Tuhan Yesus juga memberkati Gio. Amin. Oke, Oke, ada lagi nih anak sekolah minggu. Ulang tahun aja kali ini. Bisa, boleh diputar musiknya Ci, selamat ulang tahunnya. Sambil menunggu yang berulang tahun di bulan Juni ya. Sepertinya banyak sekali nih. Oh, kita lupa ya, bulan Juni juga ada yang ulang tahun teman kita dulu, teman guru sekolah minggu, Mama Chelsea. Selamat ulang tahun tanggal 8. Dan juga Dan Kak Jore. ada Kak Jore juga. Yang ulang tahun. Ulang tahun banyak ya. Dan ada juga yang sering ngikutin live streaming kita juga jauh dari Kalimantan. Selamat ulang tahun Amang Pendeta Pimpinan Brades Sejabat. Semoga panjang umur, segala rencananya bisa terlaksana dengan baik dan tetap teguh dalam pelayanannya. Ada lagi. Pilih nih, ada pilih nih, ada pilih nih. Pilih nih yang tanggal 5 Maret. Panjang umurnya, panjang
sedikit ada keterlambatan dan ada sedikit halangan untuk kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah harusnya direncanakan. Tapi adik-adik sekolah minggu jangan bersedih hati, karena walaupun dalam masa pandemi kita akan tetap melaksanakan perayaan Tahun Anak di bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu kita melaksanakannya, nanti untuk tanggal pastinya akan diumumkan kembali. Enci mau mengumumkan di sini apa aja sih acara yang akan dilakukan pada saat Hari Tahun Anak itu. Nah, adik di sekolah minggu boleh dicatat ya, kepada Amang Inang boleh dibantu untuk kelas kecil yang belum bisa catat, supaya nanti bisa mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan nanti diumumkan lagi di grup atau lewat Facebook HKI untuk detailnya. Hari ini Encinya akan menyampaikan garis-garis besarnya aja, perlombaan apa aja yang akan dibawakan. Nah, perlombaan pertama ada perlombaan pidato cilik. Nah, perlombaan pidato cilik ini ada 3 kategori. Kategori pertama untuk kelas kecil dengan tema menceritakan tokoh Alkitab yang paling difavoritkan. Oke, tema pertama itu untuk kelas kecil, menceritakan tokoh Alkitab yang paling difavoritkan. Itu untuk kategori kelas kecil perlombaan pidato cilik. Yang kedua, kategori kelas sedang, itu ada temanya Yesus sahabatku. Sudah? Kategori ketiga ada untuk kelas besar. Nah, jadi kelas besar ini masih kita ikut sertakan anak-anak remaja yang kemarin sudah dibentuk. Tidak apa-apa, kita akan masih tetap ikutkan mereka, karena mereka juga masih tetap kami anggap bagian dari lembaga sekolah minggu. Kategori ketiga ini juga temanya sama dengan anak kelas sedang, yaitu Yesus sahabatku. Kemudian ada perlombaan baca puisi. Perlombaan baca puisi juga nanti akan disampaikan durasinya, temanya diumumkan lewat grup atau FBHKI. Ketiga ada perlombaan bernyanyi. Perlombaan bernyanyi ini ada perlombaan bernyanyi solo dan vokal grup. Nah, catatan kalau vokal grup ini bisa bergabung dengan orang tuanya. Oke, Amang Inang tidak mesti harus anak sekolah minggu, tapi bisa di mix. Kemudian ada perlombaan cerdas cermat. Nah, kalau cerdas cermat ini akan dilakukan lewat online. Jadi semuanya tetap dilakukan di rumah, hasilnya nanti dikirimkan lewat online WA, dikirim ke grup, dikirim ke guru sekolah minggunya. Nah, dikirim ke guru sekolah minggunya. Pokoknya nanti info-info detailnya itu dikirim ke grup orang tua sekolah minggu. Kemudian ada sekolah minggu mencari bakat. Nah, bakatnya ini bebas ya, ada bagian musik, MC, menari, dan juga yang 3 itu aja ya, mencari bakat musik, MC, dan menari. Dan ada satu lagi perlombaan menggambar dan mewarnai. Nah, kalau menggambar ini ada kolase dan montase. Ini nanti juga boleh dijelaskan di grup oleh encik-enciknya. Nah, itu aja perlombaan yang akan kita bawakan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di chat encik-enciknya ya, Amang Inang. Nah, kejelasan selanjutnya ditunggu saja kabarnya minggu depan lagi. Oke? Sudah? Nah, sudah dicatatkan perlombaan-perlombaan apa aja? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi doa syafaat. Doa syafaat ini akan dibawakan oleh Encik Sakti atau Encik Mangga. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga tinggi, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kasih karunia-Mu Bapa kepada kami, dan Kau juga masih memberikan napas kehidupan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa Bapa buat negara kami Bapa. Kau tahu Bapa bahwa negara kami sedang dilanda oleh penyakit COVID-19 Bapa. Kiranya Engkau hilangkanlah penyakit tersebut Bapa, agar kami dapat beraktivitas seperti biasa dan kami dapat memuji nama-Mu Bapa di gereja-Mu yang kudus ini bersama-sama Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa Bapa kepadamu
lindungi kami semua Bapak. Tuhan, untuk anak sekolah minggu kami Bapak yang bulan ini berulang tahun, kiranya Engkau selalu menyertai mereka Bapak. Engkau selalu memberikan umur panjang, Engkau selalu memberikan kesehatan Bapak. Terkhusus untuk Manuel, Cia, Vania, Rebecca, Melini Bapak. Kiranya Engkau juga selalu menjaga mereka Bapak, berikan mereka kepintaran Bapak, supaya mereka juga dapat melakukan suatu aktivitas seperti biasanya Tuhan. Tuhan, untuk guru sekolah minggu kami Bapak yang sedang berulang tahun juga Bapak, yaitu Kak Ci Irma Sinurat Bapak dan Ci Irma Perpaan Bapak. Kiranya Engkau juga selalu memberikan kesehatan, Engkau memberikan panjang umur, berikan jodohmu Bapak, dan berikan karirmu yang terbaik untuk mereka Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa Bapak untuk orang tua kami Bapak, Inang Ella Bapak yang berulang tahun juga Bapak. Kiranya Engkau berikan kesehatan Bapak, panjang umur, rezekimu Bapak, supaya bisa menafkahi kami anak-anaknya Bapak. Tuhan, untuk Inang pendeta kami juga Bapak yang sedang berulang tahun, kiranya Engkau juga berkati Inang pendeta kami Bapak, berikan kesehatan Bapak, berikan panjang umur dan rezekimu Bapak. Tuhan, buat jemaat kami Bapak dimanapun mereka berada, Engkau lindungi juga Bapak, berikan mereka kesehatan Bapak, dan jauhkan mereka dari segala sesuatu yang dapat membahayakan mereka Bapak. Tuhan, kami tidak lupa dengan dosa-dosa kami Bapak, kiranya Kau hapuskanlah itu Bapak, supaya kasih karunia yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Enci Sakti. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke sesi terakhir. Kita akan angkat satu pujian lagi, yaitu hanya satu sobatku. Di sini kita akan sekaligus mengumpulkan persembahan. Nah, untuk adik-adik di rumah, seperti biasa boleh nanti persembahannya dititipkan ke orang tuanya, boleh disampaikan ke nanti lewat ucapan syukur atau ke cincinya. Oke? Musiknya Ci? Yesus hanya satu sobatku. Oke, boleh semua teman-teman guru sekolah minggu boleh hadir di sini sebagai penutup kita. Rame-rame. Oke. Adik-adik sekolah minggu juga boleh ikut bernyanyi ya. Yesus. Ada satu sobatku. Ya, memang Yesus sobat kita. Sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diri.
Senang juga melihat Sera. Bye Sera.